Now I know. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, the reason I love, I'll never give up. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, Apakah suara saya terakses? peace and blessings on you every day. Ampun Mas Haji. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar baikmu? Alhamdulillah sehat Mas. Masya Allah. Haji juga ya. Jadi, terjadi suara saya terakses ke? Ya, kedengaran Mas. Alhamdulillah. Jazakallah ahlan wa sahlan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan mulai kajian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Monggo mempersiapkan diri, alat tulis, tempat duduk, cemilan mungkin ya, yang bisa menemani selama acara berlangsung dan bisa mengabarkan sanak saudara, teman-teman semua untuk mari bergabung di kajian Madrasah Baitullah pada pagi hari. Baik Bapak Ibu semua, kita mulai kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa bangun pagi-pagi untuk melaksanakan ikut melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kaji. Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita adalah umat yang insya Allah termasuk mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal Amin. Oke, alhamdulillah. Jazakallah Bapak Ibu semua yang telah hadir Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah juga sudah ada narasumber kita di tengah kita Ustaz Tahyati Yawan. Insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas terkait
kepulangan umroh ya. Jadi setelah pulang umroh kita harus bagaimana? Nah ini mungkin akan disampaikan oleh Ustaz Jayadi terkait tips atau apa yang harus kita lakukan ketika kita nantinya atau saat ini posisinya setelah pulang umroh harus bagaimana. Oke, baik Bapak Ibu semua, kami mengingatkan lagi, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin on kamera monggo dipersilahkan. Nanti jika ingin ada pertanyaan atau bisa berinteraksi dengan kita, bisa raise hand, okay? Atau nanti bisa ditulis di kolom chat atau di kolom komentar. Begitu Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan mulai madrasah pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca hamdah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pemateri yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Jayadi kepada guru kita, Ustaz Jayadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku semuanya yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama belajar thalabul ilmi, tausiah, saling mengingatkan di antara kita. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Ada Mas Edi Sugeng di Bantul, ada Mas Imos, ada Mas Nurmu, ini masih di Cirebon apa sudah pulang ke Jogja ini. Ada Ibu Pariem, Ibu Siti Samsiah, Mbak Novia Stuti, Mas Arif Hermansyah, Mbak Feni Makassar, Mbak Retno, Mbak Pika, Mbak Yani, Mbak Haryati, Mbak Danis, Mbak Afidah, Mbak Nur Wahidah, Mbak Frikasih, Mbak Saudah, Mbak Sintia Hadi, Pak Tarmuji, Mbak Siti Khadijah, Mbak Sundari, Mbak Umi Hamidah, Mbak Tias, Mbak Ani, Mas Agus, Mas Zikri, Mbak Siti Dwi Astuti, Mbak Puji Astuti, Mbak Sugianti, Mas Beni, Mas Wisnu, Mbak Nurutami, Mbak Neneng Susanti, Mbak Novita Ratna Antadari, Mbak Siska, Mbak Rani, dan teman-teman yang tidak atau belum saya sebut satu persatu ya. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Pada beberapa hari yang lalu, rombongan jamaah Wonderful Umroh yang melaksanakan Umroh Syawal telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian acara prosesi umrohnya. Dan alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Ini kalau teman-teman yang berangkat umroh kemarin itu, terutama bagi teman-teman yang pernah umroh sebelumnya, itu tentu merasakan bahwa kemarin itu suasananya sangat nyaman ya dalam perjalanan umroh itu. Kenapa nyaman? Karena istilahnya itu lengang gitu ya, karena awal Syawal itu jamaah umroh itu kayak sudah tumplek-plek itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Jadi puncak-puncak keramaian itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi begitu Syawal itu sudah tidak terlalu banyak, makanya kemarin kita tuh cenderung relatif lancar ya. Kita berada di lantai dasar Ka'bah itu tidak terlalu berdesakan ya, meskipun tentu saja tetap ramai, tapi ramainya itu ramai yang ya tidak seramai kalau pada bulan Ramadan gitu.
Makanya kemarin prosesi umrah kita alhamdulillah lancar. Yang lebih padat, terasa padat itu ada di saat kita sa'i ya. Waktu sa'i terasa lebih padat daripada waktu kita tawaf. Tapi ala kulli hal tetap kita terasa nyaman gitu. Nah, sampai akhirnya kita kembali ke tanah air, bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertemu dengan tetangga, sanak saudara, dan seterusnya ya. Dan sebagaimana tradisi baik di dalam masyarakat kita, bahwa sekembalinya kita dari tanah air akan ada sanak saudara yang datang, silaturahim, teman-teman yang datang ya, minta didoakan, minta oleh-oleh air zam-zam, dan alhamdulillah semua jamaah sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan air zam-zam itu. Nah, tentu ini menjadi satu momentum bagi kita untuk bersyukur kepada Allah SWT karena prosesi ibadah umroh sudah kita lakukan. Demikian pula bagi sahabat-sahabat yang sudah selesai menjalankan umroh pada periode-periode sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur ya, karena telah diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa menikmati ibadah di Tanah Suci. Nah, sahabat sekalian, apa kemudian setelah kita pulang umrah itu? Tentu di antara hal yang harus kita jaga dalam diri kita, ibadah umroh yang kita lakukan itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT, bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT yang harus kita jaga keikhlasannya ya, baik. Jadi ikhlas itu bukan hanya ketika sedang menjalani ibadah itu sendiri, tapi keikhlasan itu kita jaga sampai dengan pulangnya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita infak ya, kalau kita infak itu yang namanya ikhlas itu bukan hanya saat kita sedang memberikan uang infak itu. Ya, ada orang yang berhati-hati ya memasukkan uang infak ke kotak infak yang beredar di masjid misalnya, sampai tidak mau kelihatan orang lain, ditutup-tutupi dengan tangan segala macam ya, berusaha seikhlas mungkin gitu ketika memberikan itu. Tapi yang namanya ikhlas bukan hanya ketika sedang memberikan uang infak itu, setelahnya juga harus ikhlas. Jadi bagaimana sikap kita misalnya kalau ada kotak infak berjalan di sekitar kita, lalu kita memasukkannya dengan diam-diam gitu ya, sampai kita tutup-tutupi tangan kita supaya nggak ketahuan jumlah nominal uang yang kita masukkan itu, sampai nggak ketahuan gitu kan. Terus kemudian setelah kotak infak itu beredar, lalu ada orang nyeletuk ya, ini parah nih, jamaahnya pada nggak mau ngasih uang, susah nih jamaah kita nih, dikasih edaran kotak infak pada nggak mau masukin gitu. Jadi kita merasa tersindir gitu ya, bahwa seakan-akan kita disindir sebagai orang yang tidak mau ngasih gitu. Lalu apa respon kita gitu ya? Terus yang tadinya kita sembunyi-sembunyiin gitu ya, lalu kemudian kita dapat informasi atau dapat apa namanya kayak disindir gitu ya, dapat sindiran gitu. Wah ini pada nggak mau ngasih gitu. Lalu kemudian tiba-tiba kita, wah aku ngasih kok misalnya gitu ya. Nah apakah itu merupakan sikap ikhlas atau tidak ikhlas? Tentu tidak bisa dinilai dari perbuatannya ya, tetapi dinilai dari motivasinya. Jadi itu yang namanya menjaga keikhlasan bukan hanya ketika sedang memberi, tetapi setelahnya gitu ya. Itu kita harus berhati-hati, termasuk dalam umroh, menjalankan ibadah umroh dengan ikhlas itu bukan hanya ketika sedang menjalankan umroh, tetapi sampai setelahnya gitu ya. Sampai kapanpun kita menjaga keikhlasan kita. Ada bagian-bagian tertentu yang kita ceritakan ke sanak saudara yang datang, kemarin ibadah umroh begini. Ya tentu boleh-boleh saja ya. Tapi ada bagian-bagian tertentu dari ibadah kita itu yang kita jadikan
hanya aku dan Allah yang tahu gitu, bahwa ada sebuah peristiwa ibadah di tanah suci yang Anda tidak menceritakan ke siapa-siapa. Biarlah ibadah yang ini itu khusus antara aku dengan Allah SWT. Akan aku jaga supaya dia hanya menjadi rahasiaku dengan Allah SWT. Itu di antara cara kita untuk menjaga keikhlasan. Bagian-bagian lainnya kita cerita tentang Ka'bah, cerita tentang Raudhah, cerita tentang Multazam, cerita tentang Rukun Yamani, cerita tentang bagaimana kita melakukan tawaf, melakukan sa'i, sebagai sebuah cerita lazim ya wajar-wajar saja, boleh saja untuk memotivasi orang lain, untuk memberikan gambaran kepada sanak keluarga yang datang gitu, tetapi tidak harus semuanya diceritakan. Biarlah ada bagian tertentu dari amal Anda selama umroh itu yang Anda simpan antara Anda sendiri dengan Allah SWT. Itu di antara cara kita untuk menjaga keikhlasan. Nah, sahabat sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan ya setelah selesai menjalankan ibadah umrah itu? Jadi di antara hal yang paling utama itu adalah menjaga sikap istiqomah ya. Jadi bagaimana kita melazimkan diri untuk memiliki sikap istiqomah di dalam kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari. Kita perhatikan sahabat sekalian ketika kita sedang di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah ya, kita merasakan bahwa suasana ibadah itu sebegitu kuat ya. Kita benar-benar larut dalam suasana ibadah. Maunya ke masjid saja. Jadi hidup kita selama di tanah suci itu ya, itu adalah hidup dari perjalanan dari penginapan kita menuju ke masjid dan kemudian nanti kita sejenak kembali ke hotel untuk makan, untuk mandi, bersiap lagi, lalu ke masjid lagi, ya. Lalu kemudian kita ke hotel lagi untuk istirahat malam, tidur sejenak, lalu kemudian malam-malam kita bangun lagi, ke masjid lagi, gitu ya. Sebagian dari kita berusaha tawaf, sebagian dari kita berusaha sholat di rukun, sholat di Hijr Ismail, sebagian dari kita berjuang sendirian untuk mencium Ka'bah dan seterusnya, ya. Itu hidup kita begitu bersemangat gitu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah-ibadah. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bagaimana jamaah Wonderful Umroh ya telah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sampai saya saksikan bagaimana setiap kali berangkat ke masjid itu mesti membawa sedekah ya. Jadi setiap kali ketemu dengan petugas kebersihan masjid, itu langsung diberikan sedekah-sedekah itu kepada para petugas itu. Jadi saya menyaksikan bagaimana sudah sedemikian bersemangat ya. Jadi amalnya itu sejak dari amal ibadah mahdoh dengan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, ibadah di Raudhah, dan seterusnya gitu. Tapi sampai kepada amal-amal sosial seperti memberikan sedekah gitu. Bersedekah kepada setiap kali berangkat ke masjid, menyediakan sekian dana untuk disedekahkan kepada para petugas itu. Alhamdulillah itu amal-amal yang sangat baik ya, dan betapa kita sangat mudah untuk melakukan itu. Tapi PR kemudian setelah kita pulang adalah bagaimana agar kita istiqomah di dalam kebaikan itu. Nah, sahabat sekalian, soal istiqomah ini memang dia sesuatu yang berat ya, berat istiqomah itu. Orang-orang bilang memang istiqomah itu berat ya, kalau ringan itu namanya istirahat. Kalau istiqomah ya memang berat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu istiqomah pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan juga
orang yang telah bertobat bersama kamu. Wala tadgau, dan janganlah kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan untuk bersikap istiqomah. Ayat yang menyuruh, memerintahkan kepada Nabi SAW agar bersikap istiqomah. Dan perhatikan bagaimana sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an mengomentari tentang proses turunnya ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah ada satu ayat pun yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang lebih berat dan lebih susah daripada ayat ini. Jadi proses turunnya ayat itu lebih berat dan lebih susah dibanding dengan ayat-ayat yang lainnya. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW ditanya, betapa cepat engkau beruban. Jadi, saking beratnya ayat ini, semenjak turun ayat ini, Nabi itu cepat sekali beruban. Ubannya Nabi langsung banyak, ya, gara-gara turunnya ayat ini. Kalau kita ubannya banyak itu gara-gara kebanyakan utang, ya. Kalau Nabi SAW itu ubannya banyak itu karena turunnya Quran surat Hud ayat 112 yang memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bersikap istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Tetaplah kamu istiqomah, dan perintah fastaqim kama umirta itu berat banget dirasakan oleh Nabi SAW. Proses turunnya ayat sangat berat, proses turunnya ayat sangat sulit, ya, kata Ibnu Abbas. Dan setelah turunnya ayat ini, maka Nabi SAW tampak cepat sekali beruban. Sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kamu cepat sekali beruban. Dan Nabi SAW menjawab, saya batsni hudun wa akhwatuha. Saya dibuat beruban oleh turunnya surat Hud ayat 112 ini yang memerintahkan untuk istiqomah, wa akhwatuha, dan ayat-ayat lain yang memerintahkan untuk istiqomah. Jadi ketika misalnya ayat ya turun tentang perintah sholat, ayat turun tentang perintah perang sekalipun, ya, ayat turun perintah berpuasa, ayat turun perintah untuk membayarkan zakat dan seterusnya, sekian banyak ayat-ayat turun perintah-perintah kepada Nabi SAW itu biasa. Tetapi begitu ayat turun yang menyuruh kepada Nabi untuk bersikap istiqomah, maka proses turunnya ayat itu paling berat, dan dampak dari turunnya ayat itu juga terasakan paling berat. Nabi itu langsung beruban, ya, semenjak turunnya Quran surat Hud ayat 112 ini. Ini menandakan luar biasa beratnya istiqomah. Nah, apa yang dimaksud dengan istiqomah? Para ulama menyatakan, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan, istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus dengan tidak berpaling kepada kesesatan. Jadi yang disebut dengan istiqomah itu adalah kita terus berada dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berada di jalan kebaikan, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan tidak berpaling kepada kesesatan, tidak berpaling kepada kemaksiatan, tidak berpaling kepada perbuatan-perbuatan dosa haram dan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Inilah yang jalan lurus, inilah yang sulit gitu. Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan istiqomah mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, baik lahir maupun batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Jadi istiqomah itu hal-hal yang kita lakukan tidak hanya yang bercorak lahiriah. Yang lahiriah itu misalnya kita menjalankan sholat, ya, 5 waktu, itu kan lahiriah kelihatan gitu. Kita melaksanakan berbagai bentuk ibadah-ibadah, kayak seperti kita membaca Al-Quran, seperti kemudian kita berpuasa sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ada juga hal-hal yang bercorak batiniah, seperti batiniah itu seperti apa? Misalnya rasa tawakal kita kepada Allah itu kan batin, ya. Rasa syukur kita kepada Allah itu kan batin. Rasa sabar kita menghadapi segala hal yang berat itu kan
batin ya. Jadi istiqomah itu lahir maupun batin. Dan meninggalkan semua bentuk larangan Allah SWT. Ini ya PR kita setelah kita digembleng selama beberapa hari dengan ibadah di Madinah. Kemarin yang jamaah umroh berangkat Syawal, itu kita beribadah dulu di Madinah, baru kemudian kita kembali ke Mekah untuk melaksanakan umroh di sekitar Masjidil Haram ya. Jadi kita biasakan dulu dengan ibadah-ibadah di Madinah yang masih istilahnya ringan karena hanya perjalanan dari hotel ke masjid gitu, pulang balik gitu. Kita biasakan jamaah dengan rutinitas ibadah di Madinah, baru setelah itu kita ajak untuk melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Itu menggembleng kita ya, kebiasaan kita datang ke masjid, kebiasaan kita beribadah, kebiasaan kita melaksanakan ketaatan, kita bertaubat kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, kita melantunkan zikir-zikir kepada Allah SWT, mendoakan diri maupun keluarga maupun orang-orang lain. Kita lakukan itu semuanya sebagai bentuk penggemblengan, sebagai bentuk pelatihan. Maka setelah kita sampai di tanah air, itu pelatihan itu ya kita teruskan. Termasuk ketika prosesi ibadah umroh di mana kita setelah pakai pakaian ihram, maka terdapat sejumlah larangan-larangan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Bapak Ibu masih ingat pelajaran manasik, nggak boleh pakai wangi-wangian gitu ya. Tidak boleh memakai penutup kepala bagi laki-laki, tidak boleh pakai pakaian berjahit bagi laki-laki, tidak boleh pakai penutup alas kaki yang menutupi mata kaki dan seterusnya ya. Itu larangan ini, larangan itu, larangan ini. Termasuk kalau datang ke tanah suci bersama dengan pasangan, ya tidak boleh melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Itu larangan ya, yang kita dilatih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu kan. Nah setelah itu tahallul. Setelah tahallul itu kita mulai dibolehkan hal-hal yang kemarin, yang sebelumnya pada saat kita sedang melaksanakan ihram, sedang melaksanakan ibadah umroh itu sendiri itu dilarang, tetapi setelah selesai kita tahallul maka itu menjadi boleh. Ini kan latihan kepada kita bahwa ada hal-hal yang dilarang dan oleh karena itu kita tidak melanggarnya. Ada hal-hal yang tidak dibolehkan, lalu kemudian kita mentaati hal-hal yang tidak dibolehkan itu. Nah ini sahabat sekalian, ini istiqomah itu ya. Istiqomah itu adalah mencakup pelaksanaan semua ketaatan kepada Allah baik lahir maupun batin dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Ini ungkapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Lalu dasar istiqomah itu adalah ketetapan hati, kata Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam Asrul Qawaid fil Istiqomah. Jadi kata beliau, dasar ya basicnya dari istiqomah itu adalah ketetapan hati kita. Jadi bahwa kita telah menetapkan tekad, menetapkan niat yang sangat kuat dalam diri kita. Setelah pulang umroh, aku akan menjalankan ketaatan-ketaatan lebih baik lagi. Aku akan sholat ke masjid. Aku akan melaksanakan berbagai bentuk ibadah-ibadah. Ya, itu kita tetapkan dalam hati kita untuk melakukan proses perbaikan. Kalau istilah orang-orang setiap kali memasuki tahun baru itu ya, itu kita dengar istilah resolusi gitu ya. Itu istilah orang-orang untuk menggambarkan di tahun baru ini apa resolusi kamu gitu. Nah sama dengan kalau kita umroh itu ya, setelah pulang umroh nanti apa resolusimu gitu. Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu, apa yang akan kamu lakukan, janji apa yang kamu ikat antara dirimu dengan Allah SWT. Setelah pulang umroh nanti aku akan lebih rajin ibadah. Setelah umroh nanti aku akan semakin berjuang lebih keras lagi untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat dan haram. Setelah umroh nanti aku akan berjuang lebih keras lagi untuk selalu berada dalam ketaatan dan kebaikan. Itu misalnya tuh. Jadi apa resolusimu gitu ya? Itu dasar istiqomah itu adalah ketetapan hati. Nah, kalau kita mampu bersikap istiqomah itu, Bapak Ibu sekalian, maka ada keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersikap istiqomah. Sangat banyak keutamanya. Di antaranya adalah
firman Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu mereka itu istiqomah dalam ungkapannya itu, bahwa dia meyakini Tuhanku adalah Allah, lalu istiqomah bahwa dia yakin Tuhannya adalah Allah itu. Summastaqamu, dia istiqomah. Apa yang akan dia dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepadanya malaikat yang mengatakan alla takhafu wala tahzanu, di mana malaikat yang turun ini mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Wabshiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kamu dengan surga ya yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Di sini kita perhatikan ayah bunda sekalian bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir ya mengomentari ayat tadi, Ibnu Katsir mengatakan untuk orang yang mampu bersikap istiqomah, malaikat akan memberi kabar gembira padanya ketika maut menjemput. Alla takhafu wala tahzanu. Jadi orang-orang itu akan dikuatkan hatinya oleh malaikat apabila telah tiba masa ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan datang menguatkan orang-orang istiqomah itu dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Apa yang dimaksud dengan alla takhafu? Janganlah takut, yaitu janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi. Lalu wala tahzanu, jangan sedih, itu maksudnya adalah jangan bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, baik berupa anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang, karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Masya Allah ya. Jadi kata para ulama bahwa alla takhafu wala tahzanu itu maksudnya adalah kamu kalau alla takhafu itu kamu jangan takut dengan akhirat yang nanti akan kamu hadapi karena malaikat akan menemanimu. Wala tahzanu, dan jangan sedih dengan dunia yang kamu tinggalkan itu. Nggak usah kamu pikirin. Nanti malaikat akan memberikan penguatan kepada keluarga kamu, akan menjaga berbagai hal yang kamu tinggalkan itu. Nah, ketika memberikan penjelasan tentang ungkapan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikat, ungkapan Allah SWT dalam ayat ini bahwa Allah menurunkan malaikat. Malaikat turun kepada mereka sambil mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Itu kata Zaid bin Aslam, kabar gembira di sini, wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, bukan hanya dikatakan ketika maut menjemput, tetapi juga ketika di alam kubur dan ketika hari berbangkit. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ya dijaga oleh malaikat itu bukan hanya ketika saat sakaratul maut, tetapi juga ketika di alam kuburnya, malaikat mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Malaikat akan menemani orang yang istiqomah di alam kuburnya, dan ketika nanti hari berbangkit maka didampingi oleh malaikat. Begitu hari berbangkit semua orang ketakutan, semua manusia ketakutan. Orang tua terpisah dari anaknya, anak terpisah dari orang tuanya, ibu terpisah dari bayinya, semua ketakutan. Maka malaikat datang kepada orang-orang yang istiqomah dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Maka Imam Hasan al-Basri setiap kali membaca Quran, bertemu dengan ayat ini tadi, bertemu dengan Quran surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, maka Hasan al-Basri mengatakan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, maka berikan rezeki karunia kepada kami berupa istiqomah. Farzuqnal istiqomah. Berikan rezeki kepada kami berupa sikap istiqomah. Ini adalah satu sikap yang dinyatakan oleh Imam Hasan al-Basri sebagai rezeki, sebagai pemberian dari Allah SWT. Istiqomah itu pemberian dari Allah SWT. Makanya kita minta kepada Allah SWT agar kita bisa istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian pula Nabi SAW ya pernah memberikan wasiat kepada kita semuanya dari Abu Amir atau Abu Amroh Sufyan bin Abdillah.
Dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku dalam agama Islam ini ucapan yang mencakup semua perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain lagi setelahmu. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Katakan kepadaku, ajarkan kepadaku satu ucapan, satu kalimat yang kalau engkau sudah mengajarkan itu kepada aku, maka aku nggak perlu lagi bertanya kepada siapapun lagi setelah pertanyaan ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Kul amantu billah summa fastaqim. Kul amantu billah fastaqim. Nabi SAW menjawab, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, fastaqim. Lalu istiqomalah dalam keyakinanmu itu, dalam ucapanmu itu. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali, wasiat Nabi SAW ini sudah mencakup wasiat dalam agama ini seluruhnya. Ya, wasiat Nabi SAW tentang istiqomah ini itu sudah mencakup wasiat dalam agama itu keseluruhannya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kata Nabi, ketika ditanya, ajarkan kepadaku satu kalimat yang apabila engkau sudah mengajarkan itu, maka aku sudah tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun tentang urusan agama ini. Dan Nabi menjawab dengan ungkapan, Kul amantu billah summastaqim. Ini persis seperti dalam surat Fussilat tadi. Innalladzina qalu rabbunallah. Jadi Nabi mengatakan di sini, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summastaqim atau fastaqim. Lalu setelah itu kemudian kamu istiqomah. Jadi wasiat Nabi ini adalah tentang keimanan dan istiqomah dalam keimanan itu. Inilah hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi sahabat-sahabat semuanya yang telah beribadah ke tanah suci. Selama ibadah di tanah suci, baik itu ibadah umroh maupun ibadah haji, kita sudah dilatih dengan berbagai macam ketaatan, digembleng dengan berbagai kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi setelah pulang itu maka kita berupaya untuk istiqomah. Lalu bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Nah, agar bisa istiqomah ini, sahabat sekalian, ada beberapa hal yang bisa memudahkan. Meskipun istiqomah itu berat ya, tapi ada hal yang bisa membuat kita lebih mudah untuk istiqomah. Nomor satu adalah menjaga kebersihan hati kita. Jadi karena basic dari istiqomah itu adalah kebersihan hati, maka cara agar bisa istiqomah itu adalah dengan jalan membersihkan hati. Nomor duanya, kita bikin kontrak dengan Allah ya, supaya tetap bisa istiqomah, supaya kita dikuatkan oleh Allah, bikin kontrak dengan Allah. Nomor tiganya, kemampuan kita untuk mengendalikan diri, ya, supaya kemudian kita tidak mudah larut, tidak mudah untuk melakukan tindakan yang salah, melanggar atau tercela, kemampuan mengendalikan diri. Kemudian selalu berdoa kepada Allah, minta istiqomah ini. Berikutnya, menutupi celah-celah kelemahan kita. Dan yang terakhir adalah berupaya untuk terus-menerus bersama dengan jamaah kebaikan. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nomor satu, jaga kebersihan hati. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari, ya, suatu hari nanti, di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali mereka-mereka yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi inilah pentingnya kita menjaga kebersihan hati, karena akan ada hari di mana harta yang kita kumpulkan, anak-anak kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, fasilitas hidup kita itu nggak ada gunanya sama sekali. Nggak berguna. Mengumpulkan harta banyak nggak berguna. Memiliki anak nggak berguna. Memiliki fasilitas hidup nggak berguna. Punya pangkat jabatan yang tinggi nggak ada gunanya. Illa, kecuali man atallah, yang datang kepada Allah biqalbin salim. Baru semuanya itu menjadi berguna. Anak kita baru berguna apabila kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Harta kita menjadi berguna kalau kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Pangkat kita, kedudukan kita menjadi berguna apabila kita menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi semua yang kita kumpulkan di muka bumi itu nggak ada gunanya sama sekali jika datang kepada Allah tidak dengan kebersihan hati. Maka Nabi juga menyatakan, Innallaha la yanzuru ila
suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat fisik, ya, tidak melihat badan kalian, tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat harta kalian. Jadi yang dinilai oleh Allah itu bukan sebagus apa fisikmu, ya, bukan sekaya apa kamu, bukan setinggi apa jabatanmu, bukan seprofesor apa dirimu, ya. Tetapi adalah walakin yanduru ila qulubikum, yang Allah lihat itu hatimu, sebersih apa hatimu. Bagaimana kondisi hatimu itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amalikum, dan bagaimana kondisi amal-amal kamu. Kita ingat kisah yang disampaikan Anas bin Malik yang sangat terkenal, ya. Pada suatu hari kami duduk bersama Nabi SAW, kemudian beliau bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Tiba-tiba muncullah laki-laki Ansor yang jagonya basah dengan air wudhunya. Dia mengikat kedua sendalnya pada tangan sebelah kiri. Ketika majelis Rasulullah selesai, dan itu sampai 3 hari berturutan, ya. 3 hari berturutan itu peristiwanya sama. Nabi duduk dengan para sahabat dan Nabi mengatakan akan datang lewat di depan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga, dan orangnya itu lagi. Hari ketiga orangnya itu lagi. Sampai pada hari ketiga itu Abdullah bin Amr bin As mengikuti laki-laki tersebut dan kemudian dia minta izin untuk tinggal di rumahnya. Pengen tahu apa yang dilakukan oleh laki-laki itu. Kenapa dia istimewa sampai Nabi itu menyebut dalam 3 majelis berturutan itu. Tetapi ketika 3 hari 3 malam dia di rumahnya, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, biasa-biasa aja, ya. Biasa-biasa aja. Jadi akhirnya setelah hari ketiga, dia kemudian bertanya, aku datang ke sini itu sebetulnya pengen tahu apa amal istimewamu sampai kamu disebut dipuji-puji oleh Nabi SAW seperti itu. Dan orang itu mengatakan, la syai, aku nggak punya amal apa-apa kecuali seperti yang kamu lihat itu, gitu. Lalu melihat jawaban itu, Abdullah bin Amr bin As merasa tidak punya jawaban, lalu dia pulang, dia pergi, gitu ya. Nah, sebelum dia pergi jauh, dipanggil lagi, sini kamu. Kalaupun ada amal aku, maka aku itu tidak pernah menyimpan pada diriku niat yang buruk terhadap sesama muslim. Dan aku tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada mereka atas kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi seseorang yang hatinya bersih, ya, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak punya ghil, tidak punya sesuatu yang tidak nyaman pada saudaranya yang lainnya. Ayo bersihkan hati kita, ya sahabat sekalian. Kalau kemarin selama di Tanah Suci mungkin ada hal-hal dengan teman yang tidak menyenangkan, ya. Jadi ada kondisi tertentu kemarin, ya Allah, aku kemarin gak enak banget sama bapak itu, sama ibu itu, gitu ya. Karena dia berlaku begini padaku, ada orang yang nyerobot antiran kita, ada orang yang meninggalkan kita, ada orang yang melakukan tindakan tertentu kepada kita, itu yang kita merasa gak nyaman. Ayo sekarang setelah kita pulang itu, ya, kita bersihkan hati kita. Hal-hal yang tidak mengenakan itu kita buang dalam diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang sepulang umroh ditanya, apa kesan umrohmu? Itu nanti jawaban kita akan berbeda-beda, ya. Kalau Bapak Ibu semuanya benar-benar menikmati umrohnya, pasti akan mengatakan, alhamdulillah, umroh saya nyaman, saya bersyukur kepada Allah bisa diberikan kesempatan menjalankan ibadah umroh dengan tertib, dan seterusnya. Jadi yang terceritakan, yang ternarasikan adalah hal-hal yang berupa kesyukuran, kebahagiaan-kebaikannya, gitu. Tetapi apabila yang diingat itu adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, ketika ditanya umroh, apa yang kemarin pengalaman umrohmu? Wah, nggak enak banget. Aku satu kamar dengan orang yang sangat menyebalkan. Aku kemarin satu rombongan dengan orang-orang yang tidak membuat aku bahagia, dan seterusnya. Diceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ternyata kenangan umrohnya tidak tentang Ka'bah, tidak tentang Multazam, tidak tentang Hijr Ismail, tidak tentang Masjid Nabawi atau Masjid Haram, ya, tapi ternyata justru tentang hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Ayo kita bersihkan hati agar kita tidak memiliki kenangan-kenangan buruk seperti itu tersimpan dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ya, supaya kita istiqomah itu yang kita lakukan adalah kontrak amal kita dengan Allah SWT. Kita diingatkan oleh Allah SWT dalam surat yang sering kita baca, ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarrayarah, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan seberat zarrah pun,
dia akan melihat balasannya, dan kalaupun melakukan keburukan seberat zarrah, seberat atom, dia juga akan menemukannya. Nah, di sini Allah SWT menyatakan bahwa kalau kita beramal itu Allah yang ngasih balasan, ya. Jadi Allah melihat amal kita kecil atau besar, baik atau buruk, lalu Allah akan memberikan balasan kepada kita. Maka ikatlah kontrak itu hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan balasan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala terbaik, surga dan tambahannya. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Allah telah memberikan gambaran-gambaran kepada kita tentang bahwa kita itu akan bisa mendapatkan hal-hal terbaik dari Allah SWT. Maka kontrak amal itu hanya dengan Allah SWT. Kita positifkan diri kita, ya. Kalau kemudian kita di dunia ini, di kampung halaman kita, sahabat sekalian, pulang umroh, mungkin ada orang yang ngomongnya nggak mengenakan, ya. Misalnya, wah ini sekarang sudah jadi alim, ya. Setelah umroh sekarang sok alim, sekarang sok pinter. Ya, ada orang-orang bilang begitu. Sudahlah, kata-kata orang, ya, itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Orang ngomong apa, sudahlah, kontrak kita itu dengan Allah, ya, tidak dengan manusia. Saya kerjakan umroh karena Allah SWT. Saya laksanakan ibadah di tanah suci karena Allah SWT, bukan karena manusia. Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan keberadaan kita, ya, ada orang yang iri, dengki, atau omongannya nggak enak kepada kita setelah kita pulang itu, wah ini sekarang jadi ustadz, wah sekarang jadi ustadzah, setelah pulang umroh ini sekarang sudah berubah, sekarang jadi kiai, sekarang jadi ustadz, sekarang jadi ustadzah, misalnya gitu, ya. Orang-orang yang nyindir-nyindir kita dengan ungkapan seperti itu, jangan sampai itu mengurangi keikhlasan kita. Kontrak kita dengan Allah, ingat, ya, kontrak amal kita adalah dengan Allah SWT. Jadi jangan sampai omongan-omongan orang yang tidak mengenakan itu menyebabkan kemudian kita, ya udah, kalau aku diejek-ejek begitu, kalau gitu aku nggak usah ke masjid. Daripada aku diejek sok suci, daripada aku diomongi sok alim, ya, sok haji, sok umroh, gitu. Udahlah kalau gitu aku nggak usah menampakkan, nggak usah rajin-rajin ke masjid, nggak usah rajin-rajin ibadah. Tentu tidak seperti itu. Oke. Kemudian yang nomor 3, agar kita bisa istiqomah itu adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Kendalikan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena kita adalah pemegang kendali atas diri kita sendiri. Contohnya apa? Contoh yang paling sederhana begini. Kalau kita sedang berada di jalan raya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sedang berada di jalan raya, naik kendaraan, motor atau mobil. Lalu kemudian ada orang yang tidak sopan, ya. Jadi kita lagi berkendara gitu, ada orang yang menerobos jalan atau kemudian dia melakukan tindakan yang tidak sopan gitu. Nah, apa yang akan kita lakukan ketika ngelihat orang tidak sopan itu? Ada orang mencaci maki, ada orang miso-miso bahasa Jawanya gitu, ya. Kurang ajar, bla 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 bla. Atau emosi dan kemudian ngejar orang itu gitu, ya. Kemudian memperlakukan dengan cara yang sama gitu. Karena kamu tadi telah memotong jalanku, aku potong jalanmu. Jadi ada orang yang reaktif dan respon dirinya tergantung dari apa tindakan orang kepada dia. Kalau kamu sopan, aku akan sopan. Tapi kalau kamu nggak sopan, ngapain aku sopan kepada kamu? Nah, ini namanya orang yang sikap hidupnya dikendalikan oleh orang lain. Mau sopan hanya apabila kamu sopan kepada aku. Berarti kita menyerahkan keputusan hidup kita itu justru kepada orang lain. Kita nggak punya kendali atas diri kita sendiri. Kalau kamu baik padaku, aku baik padamu. Nah, itu berarti kita nunggu sikap orang. Tapi kendalikan diri kita. Aku akan berbuat baik semampuku. Terserah kamu akan berbuat baik kepada aku atau tidak. Ingat poin sebelumnya, kontrak kita adalah dengan Allah SWT. Karena kontrak kita dengan Allah, bukan dengan manusia, maka kalau kamu ngomong jelek-jelek kepadaku, yaitu urusanmu. Aku nggak mau ngeladeni kamu. Aku akan berusaha untuk tetap berbuat baik. Aku berlaku sopan kepada kamu itu bukan karena kamu sopan kepada aku, tapi karena aku ingin mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Karena kontrakku dengan Allah SWT. Nah, jadi kalau
kita perhatikan arahan dari Nabi SAW dari Hudzaifah. Rasulullah SAW menyatakan la takunu ima'atan takulu in ahsananas ahsanna. Janganlah kalian menjadi ima'ah ya. Ima'ah itu apa? Ima'ah itu orang-orang yang berprinsip begini. Kalau orang-orang baik, kami ikut baik. Dan kalau mereka berbuat buruk, kami ikut buruk gitu. Itu namanya ima'ah. Ima'ah itu orang nggak punya pendirian. Kalau manusia baik, saya ikut baik. Jadi ada orang yang mengatakan, kalau kamu sopan kepada aku sopan padamu. Kalau kamu kurang ajar padaku, ya aku akan kurang ajar padamu. Nah, itu berarti dia nggak punya kendali diri, ya. Dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Dirinya dikendalikan oleh orang lain. Orang lain sopan, dia ikut sopan. Orang lain marah, dia ikut marah. Orang lain mencaci maki, miso-miso, dia ikut miso-miso. Nah, itu berarti dirinya dikendalikan oleh sikap orang lain. Nah, istiqomah itu, sahabat sekalian, adalah berusaha agar kita mampu mengendalikan diri. Kalau ada orang ngamuk-ngamuk pada kita, kita nggak ikut ngamuk. Kalau ada orang jelek-jelekan kita nggak ikut jelek-jelekan. Kalau ada orang miso-miso sama kita nggak ikut miso-miso. Itu artinya orang yang punya prinsip, punya pendirian, istiqomah dalam kebaikan, terserah lo, kalau lo mau buruk, gue nggak mau buruk. Itu kendali diri. Ya. Orang lain pada maksiat semuanya, saya nggak mau maksiat. Orang lain pada mabuk semuanya, aku nggak mau mabuk. Orang lain pada judi semuanya, aku nggak mau judi. Ini cara kita agar istiqomah adalah menguatkan kemampuan untuk pengendalian diri. Lalu yang keempat, sahabat sekalian, adalah berdoa pada Allah SWT. Minta agar diberikan sikap istiqomah. Nah, dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata bahwa Nabi bersabda dalam doa yang diajarkan pada kita, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, sarrif qulubana ala ta'atik, balikkan hati kami untuk taat kepada kamu. Ya musarrifal qulub. Kita diajarkan doa oleh Nabi SAW di mana menyebut Allah sebagai musarrif al-qulub, zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita berbolak-balik. Dan kita minta kepada Allah agar hati kita dibalikkan itu ke dalam ketaatan. Sarrif qulubana ala ta'atik. Balikkan hati kami. Jadi kalau hati kita bolak-balik gitu ya. Bolak-balik itu kayak kalau orang orang berjalan gitu, balik sana, balik sini, balik sana, balik sini gitu ya. Jadi kondisi hati manusia itu kesana, kesini, kesana, kesini, kesana, kesini gitu kan. Nah, kita pengen sarrif qulubana ala ta'atik, ya Allah, arahkan saya, hati saya itu agar selalu berada dalam ketaatan kepadamu gitu. Baik, kemudian yang kelima adalah menutup celah. Ini ungkapan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dari Quran surat Fusilat ayat 6. Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Di sini ada istiqomalah pada jalan yang lurus menuju Allah, wastaghfiruh, kemudian istighfarlah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ayat di atas yang ungkapannya adalah fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, itu artinya adalah mengisyaratkan seringkali ada kekurangan kita dalam istiqomah, ya. Kita diperintahkan istiqomah, tapi kita itu punya banyak sekali kelemahan-kelemahan. Ada celah-celah. Nah, oleh karena itu, yang bisa menutup kekurangan, yang bisa menutup celah itu adalah istighfar. Maka fastaghfiruh, wastaghfiruh, istighfarlah pada Allah SWT. Kamu sudah disuruh istiqomah, tapi kamu masih lalai. Kamu disuruh istiqomah, tapi kamu masih lemah. Kamu disuruh istiqomah, tapi kamu masih tidak bersemangat. Maka istighfarlah. Ini cara kita untuk menutup celah. Dan yang keenam, terakhir adalah bersama jamaah kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingat peristiwa-peristiwa di Mekah dan Madinah ya. Kenapa kita mudah ke masjid ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin ada yang satu kamar 4 orang ya, ada yang satu kamar 3 orang. Coba Bapak Ibu perhatikan. Satu kamar 4 orang ya, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Lalu kemudian ayo kita berangkat ke masjid jam 2, ternyata bisa kan? Kemudian waktu keluar hotel saja sudah menyaksikan sangat banyak orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Jadi yang kita saksikan selama di Mekah dan Madinah itu semuanya terkait masjid. Keluar hotel
jam berapapun ya, mau jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, atau jam 11 siang, jam 1 siang, jam 4 sore, jam berapapun kita keluar hotel itu, yang kita saksikan adalah orang berjalan ke masjid atau orang pulang dari masjid. Jadi orang lalu lalang itu ya, satunya arah masjid, satunya pulang dari masjid. Jadi kita berempat sekamar ini, ayo janjian kita berangkat bareng-bareng ke masjid. Gitu. Akhirnya bareng. Kenapa kita bisa nyaman? Karena bareng-bareng ya, ada jamaah kebaikannya. Oke. Kemudian begitu kita keluar masjid, keluar hotel, menyaksikan sangat banyak orang berbondong-bondong ke masjid, menambah semangat lagi. Kenapa? Bersama dengan jamaah kebaikan. Sampai di Masjidil Haram, ngelihat begitu banyak orang-orang yang ingin mendapatkan soft terbaik ya. Lalu kemudian kita tambah semangat lagi, datang ke masjid ya, isinya orang sholat, orang beribadah semuanya. Isinya orang zikir, isinya orang tilawah, isinya orang iktikaf di dalam masjid. Lalu ketika tiba masa sholat, isinya orang sholat semuanya. Itu adalah jamaah kebaikan. Itu yang menyemangati kita. Kenapa kita mudah beribadah di tanah suci? Karena bersama-sama dengan orang-orang baik itu. Nah, jadi tugas kita Bapak Ibu di tanah air, ya di kampung halaman kita masing-masing, cari orang-orang baik untuk menjadi komunitas kita. Berkomunitaslah dengan orang-orang yang semangat dalam kebaikan. Karena itu nanti yang akan menguatkan istiqomah kita. Begitu Bapak Ibu, mohon dimaafkan kalau ada yang harus segera berangkat kerja, maka dipersilakan berangkat kerja ya, berangkat tugas. Kalau sambil mendengarkan kajian ini sambil di perjalanan, hati-hati di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdialog, maka masih ada sedikit waktu bagi kita untuk berdiskusi. Saya kembalikan dulu kepada Mas Aji, bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Jayadi yang telah menyampaikan materi sungguh luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jayadi terkait keilmuan bagaimana sehabis pulang umroh gitu ya, tipsnya, langkah-langkahnya gitu ya, cara kita mengendalikan diri, tetap istiqomah, tetap bersama jamaah, agar bisa rutin melaksanakan ibadah-ibadah yang tadinya bisa istiqomah di Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah, kita bisa terapkan juga di rumah-rumah, di rumah kita sendiri. Baik Bapak Ibu semua, jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo bagi para jamaah yang mungkin ada ingin ditanyakan kepada Ustaz Jayadi, mau dipersilahkan bisa raise hand ataupun ketik di kolom chat komentar ya, agar nanti bisa kami sampaikan. Sebelum itu ada beberapa informasi yang saya sampaikan. Yang pertama terkait umroh ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua, mari yang ingin bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Wonderful Umroh. Insya Allah ada program umroh di bulan Juli setelah haji, setelah musim haji. Insya Allah ini program umroh pertama kita di bulan Juli, umroh haram, dan selanjutnya ada program haji, insya Allah haji khusus. Daftar sekarang berangkat 6-7 tahun lagi, dan haji furoda daftar sekarang insya Allah tahun depan. Kita juga dari Wonderful Umroh juga menyediakan badal haji dan umroh, dan juga kita Wonderful Umroh membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh dengan keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools, serta bisa berangkat umroh gratis. Mari Bapak Ibu semua bisa gabung bersama kami di Wonderful Umroh. Mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh. Semua bisa ke tanah suci. Oke, baik Bapak Ibu, itu informasi yang singkat dari kami. Monggo bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa ditulis ya di kolom chat ataupun raise hand. Monggo, ada yang ingin ditanyakan? Oh, gitu. Ini Ustaz dari Ustaz Rianto, Mas Ano. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Rianto. Alhamdulillah. Ustaz,
bagaimana menjaga konsistensi ibadah agar seperti di Haramain. Karena yang terjadi setelah pulang kembali ke awal. Hehehe. Monggo Ustaz. Ya, istilahnya ngabar ya Ustaz Trianto ya, kalau bahasa Jogja itu ngabar gitu. Nah, itu sebabnya maka Bapak Ibu sekalian ya, yang kemarin sudah berangkat umroh atau pada bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya sudah pernah berangkat umroh atau haji, maka rencanakan untuk berangkat umroh lagi ya. Kalau mau haji, udahlah ya, kalau haji itu sekali aja karena kasihan para jamaah yang antrinya sangat panjang sampai 4 bulan tahun, maka yang kita rencanakan adalah umroh saja. Supaya apa? Sering-sering tercharge gitu ya. Jadi kita itu salah satu hal yang membuat kita rindu itu ya, itu kan segala sesuatu itu membuat kita rindu. Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, itu ngelihat gambar Ka'bah itu rindu gitu. Ngelihat atau mendengar azan ya, mendengar azan yang biasa kita dengar suaranya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu rindu gitu. Mendengar suara para imam ya, kalau kemarin yang bulan Syawal berangkat bersama Ustaz Trianto itu kita di Masjidil Haram ketemu dengan salah satu imam masjid yang mengimami kita Masjidil Haram itu diantaranya adalah Syekh Yasir Adusari ya, yang banyak juga video-videonya kita dengarkan tilawah beliau. Itu kalau nanti kita menyimak video tilawahnya Syekh Yasir Adusari, itu juga merasakan rindu, ya Allah kemarin aku dengar suara ini gitu ya. Atau Syekh Bandar Balilah, ya Allah kemarin aku dengar suara ini gitu. Meskipun kemarin itu sayang kita tidak ketemu dengan Syekh Sudais ya, meskipun ditunjukin rumahnya pada saat kita city tour itu, ini rumahnya Syekh Sudais, tapi sayang kita tidak kebagian diimami oleh beliau. Nah, ini kesempatan bagi kita ya untuk nanti berangkat lagi biar ketemu sama Syekh Sudais gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk membuat kita tercharge lagi itu adalah berangkat umroh lagi. Maka kalau umroh bisa berkali-kali, Bapak Ibu yang pernah umroh pasti pengen umroh lagi, maka rencanakan ya, kalau sekarang tahun 2024 sudah berangkat, nanti 2025 ya Anda berangkat, ayo kita berangkat lagi, yuk zamannya Ustaz Trianto daftar mulai sekarang ya. Zamannya Ustaz Trianto daftar mulai sekarang melalui Ustaz Trianto. Nanti bersama keluarga Tat awal Ramadan insya Allah kita sudah rencanakan. Masya Allah ya. Maka, jadi gini Tat, jadi gini Tat, sebetulnya ini kan kerinduan kita itu seharusnya tidak hanya di Tanah Haram. Bagaimana saya itu pernah menulis bagaimana masjid-masjid kita di lingkungan kita itu ya seperti masjid-masjid di Haramain lah, paling tidak tubuhnya ramai, kisahnya ramai kan gitu. Tapi yang terjadi banyak orang yang sudah pergi umroh atau haji, justru mereka itu untuk ke masjid aja sulit gitu. Nah ini yang kerinduan ini yang ya alhamdulillah kalau kita kan sudah beberapa kali ke sana Tat. Jadi ada kerinduan yang memang berbeda setiap kita berangkat. Jadi mudah-mudahan jamaah semuanya nanti ya, baik dari Wonderful, dari Hajar Aswad, dari Aisyah, ini kerinduan ini mari kita tanamkan di lingkungan masing-masing. Ya Allah, rindunya bagaimana kita bersemangat sekali jalan kaki tiap hari panas-panasan gitu ya ke masjid untuk beribadah semata-mata mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kemarin kan tidak ada yang mikir pekerjaan, tidak ada yang mikir apalah gitu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih Tat. Masya Allah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian, seperti kata Ustaz Trianto. Pokoknya kita berupaya ketika di tanah air itu semaksimal mungkin ya untuk menjadi pihak yang menjadi pelopor kebaikan, mengajak tetangga ke masjid, mengajak keluarga ke masjid, mengajak memakmurkan masjid sehingga masjid kita menjadi masjid yang makmur, subuhnya rame, sholat 5 waktunya rame gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang salah satu kita upayakan bahwa semangat kita di Tanah Suci itu kita wujudkan dalam kegiatan sehari-hari di rumah kita masing-masing. Baik, begitu Bapak Ibu, sampai ketemu pada kesempatan yang lainnya. Jadi untuk informasi bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung kali ini, bahwa Madrasah Baitullah ini rutin kita laksanakan setiap Sabtu pagi untuk ngaji bersama-sama. Maka bagi yang berkenan dan ada waktu,
Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke tanah suci lagi. Jamaah Aisyah bersama Ustadz Rianto bisa mengulang lagi. Jamaah Wonderful, jamaah Raudhoh, jamaah Hajar Aswad semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa kembali ke tanah suci dalam keadaan Allahumma rzuqna ziyaratan haramain marotan ba'da marotain, tak itu yang doa yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair saja yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua dan ustadz semua yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah luar biasa ramainya pada pagi hari ini. Alhamdulillah lebih dari 90 peserta Madrasah Baitullah di kajian pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang mungkin belum ada kesempatan untuk bisa membersamai dari awal sampai akhir, insya Allah akan ada rekaman dari kami yang insya Allah akan di-sharekan di grup. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum presensi, monggo bisa presensi biar nanti kami ketika nanti ada nomor yang mungkin belum dimasukkan ke dalam grup Madrasah Baitullah, kami akan masukkan ke grup Madrasah Baitullah. Baik bagi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah di penghujung acara. Kita akhiri Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan teruskan dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali di Madrasah Baitullah pekan depan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Masisondele phela noxolo. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. You can say it once or 100 times or more. You'll feel at peace inside and it'll open every door. That's the power of remembering Allah. It's the best way to purify your heart. You know you will be loved by the merciful one. 'Cause that's the power of remembering Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. So much you can gain just by saying those few words. You can renew your faith and be showered in reward. Oh, that's the power of remembering Allah.
heart.